Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di TV Prativi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba menceritakan sedikit apa yang disebut dengan kencing manis. Telah dihubungkan dengan berpuasa. Jadi kencing manis adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme karbohidrat. Jadi bahasa umumnya adalah diabetes mellitus. Jadi di mana kadar gulanya menumpuk di darah, tidak bisa memasuki sel. Bisa disebabkan karena gangguan pada insulin. Jadi penyebabnya yang paling dominan karena makanan yang mengandung karbo yang berlebihan. Bisa karbohidrat simpleks seperti nasi, kemudian gula pasir dan tepung-tepung. Juga karbohidrat kompleks ada di umbi-umbian seperti jagung, kemudian kentang, kemudian ketela, ubi dan sebagainya. Jadi bahan-bahan ini mengandung karbohidrat tapi karbohidrat kompleks. Ada komponen yang lain dalam makanan tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kebiasaan kita sehari-hari, misalnya ini makan nasi, tambah mie, kemudian tambah kecap, tambah kerupuk, kemudian minum dengan teh manis. Ini semuanya gula, karbohidrat isinya, tidak ada yang lain. Ini kebiasaan ini yang terus-menerus sehingga menyebabkan terjadi resistensi dari insulin. Juga ada penyebab lain karena misalnya kurang olahraga sehingga kelebihan karbo ini yang disimpan di jaringan otot dan liver tidak terpakai, tidak dimetabolisir sehingga dia menumpuk. Kemudian juga jarang berpuasa, karena dengan berpuasa di atas 8 jam akan terjadi pembakaran gula-gula yang menumpuk dalam bentuk glikogen ataupun lemak. Ini 3 penyebab. Tapi yang paling dominan adalah karena pola makan yang berlebihan karbohidrat. Kalau kita hitung bagaimana mekanisme terjadinya sehingga terjadi diabetes mellitus, di pankreas kita ada sel alfa yang menghasilkan insulin, kemudian ada sel beta yang menghasilkan glukagon. Jadi pankreas ini 2 sisi dia, satu insulin untuk menurunkan kadar gula, kemudian glukagon untuk menaikkan kadar gula. Jadi karena kelebihan karbo terus-menerus waktu yang lama, sehingga terjadi gangguan dari insulin ini. Bisa gangguannya di pankreasnya atau produsen insulin, kemudian bisa gangguan di insulinnya, kualitas insulinnya. Kemudian juga gangguan dari reseptor atau kunci daripada tempat masuknya insulin dalam sel. Jadi apabila ini terjadi gangguan dalam waktu yang lama, terjadilah gangguan metabolisme yang menyebabkan terjadinya penyakit kencing manis. Gejala-gejala awalnya apa yang sering dirasakan oleh penderita kencing manis? Dia khas. Pertama, lapar terus, sering lapar. Kenapa lapar terus? Karena glukosa yang di dalam darah tidak bisa diubah menjadi tenaga karena gangguan dari insulin tadi. Kemudian sehingga sel akan merasa kekurangan kalori sehingga dia minta makan terus. Padahal gulanya menumpuk di darah. Kemudian haus terus juga. Ini juga karena darah kita kental,
Jadi tubuh kita berupaya untuk mengencerkan dengan meminta tambahan air terus. Kemudian bisa kencing terus, karena kencing yang terus-menerus dan berlebihan ini juga karena mungkin di kencingnya ada kadar gulanya, sehingga kencingnya berat, jenisnya menjadi berat. Kemudian gejala-gejala yang lain bisa kesemutan, bisa dalam jangka yang lama bisa menyebabkan impotensi, bisa menyebabkan kabur mata, gangguan di luka yang sukar sembuh. Ini hal-hal yang sering dirasakan oleh penderita hipertensi. Kemudian penyakit ini karena memang penyakit diabetes ini mengganggu seluruh organ vital. Kenapa? Karena kadar gula yang berlebihan dalam darah tidak bisa diubah menjadi kalori, menumpuk darah. Kita ketahui bahwa organ-organ vital kita membutuhkan energi untuk perkembangan selnya, sedangkan gula tidak bisa diubah dan menumpuk di darah sehingga sel-sel akan kekurangan sumber kalori. Ini menyebabkan sebagian sel yang ada di organ-organ vital, bisa di otak, bisa di ginjal, di jantung, akan terganggu fungsinya. Otomatis penyakit diabetes ini adalah penyakit yang sifatnya sistemik, yang perlu segera kita tangani dengan cara menurunkan kadar gula yang menumpuk dalam darah. Ini caranya bisa dengan menggunakan obat-obatan dulu, kemudian kalau memang berlebihan tinggi dengan menggunakan insulin yang untuk menurunkan kadar gula, karena insulin ini memetabolis kadar gula yang berlebihan. Tapi hal yang perlu diperhatikan untuk penanganan berikutnya tentunya dengan mengubah pola makan yang selama ini karbonya berlebihan diganti dengan karbo yang berserat, bisa dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Kemudian dengan mengkonsumsi protein yang cukup, sehingga tidak terjadi gangguan metabolisme karbohidrat. Juga dengan sering melaksanakan ibadah puasa. Ini ibadah puasa ini cukup istimewa dia untuk mencegah dan mengobati penyakit diabetes mellitus. Karena seperti kita sampaikan tadi bahwa saat berpuasa terjadi kekosongan dari nutrisi yang ada di badan kita akan mengambil kelebihan karbo ini, kelebihan yang menumpuk dalam darah saat kita melaksanakan ibadah puasa. Walaupun demikian, apabila kadar gulanya terlalu tinggi, tentunya memerlukan penanganan yang sifatnya emergensi, baik dengan menghubungi dokter atau ke rumah sakit. Ini perlu diperhatikan sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadi hiperglikemi atau koma diabetikum tidak terjadi. Ini komplikasi yang sangat berbahaya. Jadi harapan kita dengan mengetahui penyebab utama diabetes adalah karena gangguan metabolisme karbohidrat yang berlebihan, tentunya cara yang paling efektif untuk mencegah adalah dengan mengubah pola makan, dengan ada olahraga dan juga melaksanakan puasa untuk membakar kelebihan karbohidrat sehingga tidak terjadinya resistensi insulin. Itu penyebab yang bisa menyebabkan. Kemudian juga perlu menjaga agar berat badan ideal. Kemudian terus karena kelebihan insulin ini berbahaya untuk seluruh organ vital. Di harapan kita gula kita tetap normal, kita bisa hidup sehat. Dan cara apa? Cara mengikuti sunnah Rasul, contohnya makanlah dan minum jangan berlebihan. Kemudian makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Juga memakan makanan yang thayyib, artinya makanan yang baik, tidak menimbulkan efek samping terhadap tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Saya rasa cukup demikian saja malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kami perbaiki di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Jumpa kembali di TV PAL TV dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.